Selamat datang di kanal kami. Kali ini, kami akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan menyusuri sejarah panjang dan penuh warna. Dari sebuah kota yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kaya akan kisah legenda yang menggetarkan hati Banyuwangi. Terletak di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi adalah kota yang menjadi saksi bisu pergolakan zaman. Dari kerajaan-kerajaan kuno, penjajahan, hingga akhirnya menjadi kota modern yang penuh pesona. Kisah Banyuwangi bermula dari masa lalu yang jauh ini, ketika wilayah ini masih berupa hutan belantara dan sungai-sungai yang mengalir deras. Namun, sebelum kita mendalami legenda yang menjadi asal-usul nama Banyuwangi, mari kita kenali dulu latar belakang sejarah daerah ini. Banyuwangi dulu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Blambangan yang berdiri megah di bagian paling timur Pulau Jawa. Kerajaan Blambangan adalah kerajaan Hindu terakhir yang bertahan di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terkenal karena keberanian dan ketangguhan prajuritnya dalam menghadapi berbagai serangan dari luar, terutama dari Kesultanan Mataram dan kekuatan kolonial Belanda yang ingin menguasai wilayah tersebut. Wilayah Blambangan yang luas mencakup apa yang kini kita kenal sebagai Banyuwangi dan berfungsi sebagai benteng terakhir Hindu di Jawa. Sebagai pusat kekuasaan yang terakhir di timur Jawa, Blambangan memainkan peran penting dalam mempertahankan kebudayaan dan agama Hindu di tengah gelombang penyebaran Islam yang semakin kuat. Namun, ketegangan antara Blambangan dan Kesultanan Mataram yang berbasis Islam terus meningkat, hingga akhirnya memicu serangkaian konflik berdarah yang dikenal sebagai Perang Puputan. Perang Puputan adalah perang habis-habisan yang terjadi pada abad ke-18, di mana prajurit Blambangan yang dipimpin oleh Raja Jagapati memilih untuk bertempur hingga titik darah penghabisan daripada menyerah kepada pasukan Mataram dan Belanda. Meski pada akhirnya Blambangan jatuh ke tangan Belanda, semangat perjuangan rakyatnya tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam sejarah panjang Blambangan, terdapat satu legenda yang sangat erat kaitannya dengan asal-usul nama Banyuwangi. Legenda ini mengisahkan tentang seorang wanita cantik bernama Sri Tanjung dan suaminya, Patih Sidapaksa. Legenda ini telah menjadi cerita rakyat yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dipercaya sebagai awal mula penamaan Banyuwangi. Sri Tanjung adalah seorang wanita yang dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kesetiaan dan kebaikan hatinya. Ia adalah istri dari Patih Sidapaksa, seorang pejabat tinggi di Kerajaan Blambangan yang sangat dihormati. Sayangnya, kecantikan Sri Tanjung menarik perhatian Prabu Sulah Kromo, raja yang berkuasa di Blambangan saat itu. Prabu Sulah Kromo yang tergoda oleh kecantikan Sri Tanjung berusaha untuk memilikinya, meskipun ia tahu bahwa Sri Tanjung adalah istri dari bawahannya sendiri. Namun, ketika Sri Tanjung menolak rayuan Prabu Sulah Kromo, raja yang marah tersebut membuat fitnah bahwa Sri Tanjung telah berselingkuh. Patih Sidapaksa yang sangat mencintai istrinya awalnya tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Namun, karena tekanan dari raja dan demi menjaga kehormatannya sebagai seorang pejabat, Sidapaksa akhirnya memutuskan untuk menghukum Sri Tanjung. Dalam keadaan yang sangat tertekan, Patih Sidapaksa membawa Sri Tanjung ke tepi sebuah sungai yang kini dikenal sebagai Sungai Banyuwangi. Di sana, ia bersiap untuk melaksanakan perintah raja. Namun, sebelum Sidapaksa melaksanakan hukuman tersebut, Sri Tanjung dengan penuh keyakinan berkata bahwa dirinya tidak bersalah. Ia bersumpah bahwa jika dirinya benar-benar suci dan tidak bersalah, maka air sungai ini akan berubah menjadi harum setelah tubuhnya dijatuhkan ke dalamnya. Setelah Sri Tanjung dilemparkan ke dalam sungai, keajaiban pun terjadi. Air sungai yang semula keruh berubah menjadi jernih dan mengeluarkan aroma harum yang semerbak. Sidapaksa yang menyaksikan kejadian ini langsung menyadari bahwa istrinya memang tidak bersalah. Dengan penuh penyesalan dan rasa sedih yang mendalam, ia berteriak Banyuwangi, yang berarti air yang harum. Sejak saat itu, daerah di sekitar sungai tersebut dikenal dengan nama Banyuwangi sebagai penghormatan kepada kesucian dan kesetiaan Sri Tanjung.
Legenda ini bukan hanya menjadi dasar penamaan Banyuwangi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat, yaitu kesetiaan, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai ini masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banyuwangi hingga saat ini, terutama dalam berbagai tradisi dan adat istiadat yang mereka pertahankan. Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal adalah Tari Gandrung. Tarian ini awalnya merupakan bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, Dewi Kesuburan, dan padi dalam kepercayaan Hindu. Namun, seiring waktu, Tari Gandrung berkembang menjadi tarian rakyat yang sering dipentaskan dalam berbagai acara, seperti pesta panen dan festival budaya. Gandrung tidak hanya menjadi simbol kebanggaan masyarakat Banyuwangi, tetapi juga menjadi identitas budaya yang dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap tahun, ribuan penari Gandrung berkumpul di Pantai Bung untuk menari bersama dalam acara Gandrung Sewu, sebuah festival tahunan yang menarik ribuan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya dalam seni tari, keunikan budaya Banyuwangi juga tercermin dalam musik tradisionalnya. Salah satu musik tradisional yang khas dari Banyuwangi adalah musik Osing. Musik ini berasal dari suku Osing, yang merupakan suku asli Banyuwangi, dengan irama yang khas dan lirik yang syarat makna. Musik Osing sering kali digunakan untuk mengiringi upacara adat, pernikahan, dan berbagai acara lainnya. Selain kekayaan budaya, Banyuwangi juga diberkahi dengan keindahan alam yang menakjubkan. Salah satu destinasi alam yang paling terkenal di Banyuwangi adalah Kawah Ijen, sebuah kawah vulkanik yang dikenal dengan fenomena api birunya yang langka. Setiap malam, api biru ini terlihat jelas dari puncak Gunung Ijen, menarik perhatian para pendaki dan wisatawan dari seluruh dunia. Kawah Ijen tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menjadi saksi perjuangan keras para penambang. Belerang yang setiap hari mengambil belerang dari dasar kawah. Dengan peralatan sederhana, mereka mengangkut belerang melewati medan yang berbahaya untuk mencari nafkah. Kisah para penambang belerang ini adalah cermin dari ketangguhan dan semangat pantang menyerah yang menjadi ciri khas masyarakat Banyuwangi. Selain Kawah Ijen, Banyuwangi juga memiliki destinasi lain yang tidak kalah menarik, seperti Pantai Pulau Merang, Alas Purwo, dan Taman Nasional Baluran. Setiap tempat ini memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri, mulai dari pantai dengan pasir putih dan ombak yang cocok untuk berselancar, hingga hutan purba yang menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna langka. Dalam beberapa dekade terakhir, Banyuwangi telah mengalami transformasi besar-besaran, terutama dalam sektor pariwisata. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat telah bekerja keras untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan budaya. Berbagai program ramah lingkungan telah diterapkan, seperti pengelolaan sampah yang baik, penanaman pohon, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Keberhasilan Banyuwangi dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan telah mendapatkan pengakuan internasional. Berbagai penghargaan telah diraih, menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata yang paling diminati di Indonesia. Tidak hanya itu, Banyuwangi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan pariwisata yang berbasis pada pelestarian lingkungan dan budaya. Namun, di balik gemerlapnya dunia pariwisata, Banyuwangi tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Gotong royong, rasa saling menghormati, dan kebersamaan masih menjadi fondasi kehidupan sosial di daerah ini. Dalam setiap kegiatan, baik itu upacara adat, perayaan hari besar, hingga kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini selalu terlihat dan menjadi pengikat kuat antara generasi tua dan muda. Kuliner Banyuwangi juga menjadi daya tarik tersendiri. Masakan khas daerah ini kaya akan cita rasa dan menggunakan berbagai rempah-rempah yang mencerminkan kekayaan alam setempat. Dari sigo tempon yang pedas menggugah selera,
hingga rujak soto yang unik. Setiap hidangan menawarkan pengalaman kuliner yang tidak terlupakan. Sejarah panjang, legenda yang memikat, budaya yang kaya, dan alam yang mempesona menjadikan Banyuwangi sebagai kota yang unik dan menarik. Banyuwangi bukan hanya sebuah destinasi wisata, tetapi juga cermin dari kekayaan sejarah dan budaya Indonesia yang terus hidup dan berkembang. Demikianlah kisah tentang asal-usul Banyuwangi, kota yang penuh dengan keindahan dan makna. Dari legenda Sri Tanjung hingga modernisasi yang tetap menjaga tradisi, Banyuwangi adalah bukti bahwa masa lalu dan masa kini dapat berjalan beriringan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika Anda menikmati konten ini. Apakah ada cerita lain yang ingin Anda ketahui? Tuliskan di kolom komentar, dan kami akan dengan senang hati menghadirkannya untuk Anda. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.